Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik ke channel Guru Geografi. Di kesempatan kali ini, saya akan coba berikan sedikit latihan soal untuk kalian yang sedang di kelas 11 ya. Ini berarti kalau nanti ulangan harian bab poros maritim bisa berlatih ya. Bisa sambil coba mengerjakan sendiri ya. Kalau misalkan nanti ini ada 10 soal, kalau misalkan dapat ya minimal 80 berarti udah bagus. Ya, kita akan coba lihat seperti apa contoh soal bab poros maritim Indonesia ini. Yang pertama, negara berikut ini berbatasan langsung dengan Indonesia kecuali yang mana? Apakah Brunei Darussalam, ataukah Timor Leste, Papua Nugini, Filipina, atau Singapura? Oke, silakan dipikirkan beberapa detik. Ini tentang batas wilayah Indonesia. Oke, sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah Brunei Darussalam. Nah, jadi yang tidak berbatasan langsung dengan Indonesia adalah Brunei. Brunei itu dia lokasinya di Pulau Kalimantan ya. Jadi dengan Malaysia dia berbatasan langsung. Silakan cek di Google Map atau di peta. Itu tidak ada batas langsungnya dengan Indonesia, tapi dengan Malaysia ada. Timor Leste punya batas langsung di Nusa Tenggara Timur ya, Papua Nugini di Papua. Filipina batas lautnya langsung dengan Indonesia ya. Kemudian Singapura juga punya batas langsung laut dengan Indonesia. Oke, jadi jawabannya yang bukan yang A. Nomor kedua, nah, lempeng tektonik yang bertemu di wilayah kepulauan Indonesia yang mana? Apakah Eurasia Pasifik Indo-Australia, Eurasia Nazca Indo-Australia, Arab Pasifik Indo-Australia, Eurasia Pasifik Madagaskar, Eurasia Karibia Indo-Australia? Nah, ini kayaknya sering sekali muncul ya. Mungkin di bab awal-awal dulu zamannya litosfer kelas 10 juga kayaknya masih ingat atau perkembangan muka bumi. Silakan diingat-ingat, ini masih soal yang mudah sih, tidak terlalu susah. Jawabannya ya, tentunya yang A. Kita Indonesia ada di batas lempeng aktif 3 ya, Eurasia, Pasifik, Indo-Australia. Nah, ini yang menyebabkan banyak terjadinya aktivitas vulkanisme dan tektonisme. Gitu. Nomor ketiga, pulau paling selatan di wilayah Indonesia yang mana? Nah, apakah Pulau Liki, Pulau Miangas, Pulau Weh, Pulau Rote, Pulau Buru? Nah, ini kemampuan geografis kalian diuji nih. Jadi ada pulau-pulau paling ujung di Indonesia ya, ujung barat, ujung utara, ujung timur, ujung selatan. Mana sih yang paling selatan? Ini kalau tidak hobi buka peta agak bingung. Oke, jawabannya yang D ya, Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Ini paling selatan. Kalau paling barat tuh Pulau Weh di Aceh. Kalau yang di utara Miangas, kalau yang di timur tuh Papua ada Pulau Liki ya. Oke, nomor 4. Salah satu fenomena akibat posisi geografis Indonesia. Apakah banyak gunung api? Apakah iklim bertipe tropik basah? Apakah zona waktu dibagi menjadi 3? Apakah adanya sirkulasi Arlindo? Apakah intensitas penyinaran matahari stabil sepanjang tahun? Ini ingat lagi ada 3 lokasi ya, lokasi geografis, astronomis, geologis. Nah, ditanya dampak yang geografis. Silakan berpikir beberapa detik, apakah masih ingat? Sudah tahu jawabannya yang mana? Ingat, jangan sampai ketukar. Ya. Jawabannya adalah yang sirkulasi Arlindo. Arlindo ini sirkulasi arus lintas Indonesia. Ini pergerakan air laut dari Pasifik ke Hindia dan sebaliknya. Ya. Ini diakibatkan adanya perbedaan tinggi muka air laut di Pasifik dan Hindia. Nah, dipengaruhi oleh faktor ini, posisi matahari ya, posisi matahari. Nah, jadi kalau kita itu ada di antara dua samudra tadi ya, Samudra Hindia dan Pasifik, maka salah satu dampaknya itu ini adanya sirkulasi Arlindo. Itu. Kalau banyak gunung api ini geologis ya. Iklim tropik itu astronomis. Zona waktu menjadi 3 juga astronomis. Intensitas matahari stabil juga ini dampak dari lokasi astronomis.
Lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 5. Berikut ini merupakan ciri-ciri fisik umum negara Indonesia, kecuali yang memiliki dua musim, curah hujan dan kelembaban tinggi, memiliki variasi kenampakan geomorfologi, banyak mendapat sinar matahari, memiliki banyak daerah tandus. Nah, silakan dipikirkan mana sih yang bukan menjadi ciri fisik fisiografis umum negara kita yang tidak termasuk kategori wilayah Indonesia itu yang mana? Jawabannya yang pastinya yang E ya, banyak daerah tandus. Kita bukan daerah gurun ya. Mungkin ada beberapa seperti wilayah tandus tapi tidak terlalu banyak ya. Hanya sedikit di beberapa wilayah saja. Tapi kebanyakan kita basah. Ingat kalau ciri fisik umum itu kaitannya dengan kondisi iklim kita yang tropis ya, kemudian kondisi lautan kita seperti apa ya, perairan seperti itu. Ingatnya kayak gitu aja. Nomor 6, salah satu pulau di Indonesia yang menghasilkan komoditas garam terbaik adalah apa? Maluku, Madura, Belitung, Flores, Buton. Oke, ini kaitan antara berdaya alam yang ada di antara pulau-pulau kita. Potensi geografis pulau-pulau. Silakan dipikirkan kembali, mana sih garam? Garam yang sering kita makan tuh kebanyakan dari mana? Jawabannya ya Madura. Ya, Madura itu salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Kalau Flores itu apa ya? Mungkin perikanan, Buton aspal, Belitung timah, Maluku itu seperti apa kayak ini kerang gitu ya, ikan mutiara. Nomor 7, perairan laut yang diukur dari garis pantai terluar sejauh 200 mil ke arah laut lepas dinamakan apa? Apakah landas kontinen, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, zona maritim, zona litoral? Ini adalah zonasi negara maritim ya, kekuasaan laut menurut UNCLOS. Silahkan diingat-ingat lagi, 200 mil dari pantai terluar, jawabannya ya tentunya adalah yang C, itu ya, zona ekonomi eksklusif 200 mil. Kalau laut teritorial 12 mil, kalau landas kontinen 24 mil ya. Nah, kalau ZEE atau zona ekonomi eksklusif itu 200 mil. Nomor 8, salah satu dampak positif lokasi geologi Indonesia bagi pembangunan adalah yang mana? Apakah sebagai penyedia bahan material, sumber bahan pangan, terciptanya angin muson, banyak terdapat sesar aktif, memiliki kerentanan gempa tektonik? Ditanya dampak positif dari lokasi geologi. Ingat tadi kalau yang dinamakan lokasi geologi itu apa? Akan dipikirkan beberapa detik apakah sudah mendapatkan jawabannya. Jawabannya adalah yang A ya, karena banyak erupsi gunung api kan itu sumber material ya, pasir, kerikil, batuan itu adalah bahan-bahan untuk kita membangun ya bangunan gedung itu salah satu komponen dari pembangunan. Itu dampak positif dari gunung api. Kalau tidak ada gunung api maka tidak akan ada tanah, tidak akan ada pasir ya. Kita nggak bisa bikin nanti semen gitu kan. Jadi memang sangat vital sekali namanya gunung api. Nomor 9, berikut ini tidak termasuk dalam kegiatan yang termasuk dalam gagasan konsep Indonesia sebagai poros maritim, yaitu yang mana? Membangun pelabuhan-pelabuhan perintis, memperbolehkan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan, menambah armada laut untuk patroli rutin, membangun sentra industri perikanan strategis, melaksanakan program tol laut. Ditanya yang bukan ya itu ya, bukan termasuk gagasan konsep maritim. Jadi yang nggak sesuai dengan ide poros maritim itu yang mana? Silakan dicek sebentar. Pastinya sudah tahu lah ya, sudah bisa menebak. Jawabannya adalah yang B, ya, memperbolehkan penggunaan cantrang.
Cantrang itu sejenis kayak jaring tapi panjang dan dia itu diturunkan di bawah kapal ya. Nah, ini bisa merusak terumbu karang bisa, kemudian tangkapannya nanti akan berlebihan ya, dan bisa saja eh, mempercepat bukan kepunahan sih, nanti akan berkurang gitu ya jumlah spesiesnya sehingga regenerasinya akan tidak seimbang. Jadi cantrang ini tidak diperbolehkan. Silakan cek aja di Google gambarnya. Nomor 10 yang terakhir, salah satu dampak negatif posisi geografis Indonesia adalah apa? Mobilitas ekspor impor meningkat, pertukaran budaya semakin intens, adanya human trafficking, Indonesia menjadi zona transit perdagangan, terbentuknya angin muson. Nah, ini ditanya dari negatifnya. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatif dari posisi geografis. Ya, termasuk dampak negatif adalah yang C, ya, human trafficking. Karena kita lokasinya secara geografis strategis, pelabuhannya tersebar di mana-mana, ya, dan armada pertahanan maritim kita masih tidak seimbang. Nah, ini memungkinkan banyak terjadi human trafficking atau apa sih namanya ya? Penjualan manusia, manusia ya. Jadi perdagangan manusia. Nah, jadi banyak yang TKI ilegal ya, kabur gitu kan atau tanpa dokumen gitu ya, atau dijual bahkan. Nah, ini banyak terjadi di Indonesia karena kita lautnya luas. Tidak semua pintu laut itu ada yang dijaga, ada penjaganya. Makanya ini menjadi salah satu kelemahan kita sebagai negara kepulauan. Kemudian armada tempur patroli kita tidak sebanding itu, maka susah. Tidak bisa kita menjangkau setiap titik pulau-pulau pantai untuk mendeteksi human trafficking ini. Memang ada yang kedapatan, tapi kan ada juga yang banyak yang tentunya lokasinya kita nggak tahu. Ini salah satu dampak negatif dari posisi kita yang sangat luas strategis secara geografis. Ya, banyak dari nanti juga kapal-kapal dari imigran masuk gitu kan, sering ya terlihat di berita. Oke, jadi ini sekian untuk contoh soal latihan untuk ulangan harian bab poros maritim. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan dibaca-baca lagi. Materinya ada juga di channel ini atau di blog gurugeografi.id juga sama ya. Semoga nanti hasilnya bagus-bagus. Yang penting banyak berlatih, memahami pola soal gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.